Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahri Ilham dan Batidya dari O24 dari kelas praktikum A dengan 3 digit NIM terakhir 067. Di sini saya sedikit menjelaskan mengenai modul yang kedua dari mata kuliah praktikum sistem embedded, yaitu interrupt dan timer pada microcontroller. Kita masuk ke dalam penjelasannya. Mulai dari konsep dasar interrupt. Interrupt adalah sinyal yang memaksa CPU menghentikan sementara tugasnya untuk menangani kejadian darurat, lalu kembali ke pekerjaan semula. Ada ICR, fungsi khusus dieksekusi saat interrupt terjadi. Harus singkat dan secepat mungkin tanpa delay atau fungsi komunikasi lama. Ada juga vector table, daftar alamat memori seperti daftar isi buku. CPU langsung melihat indeks untuk mendapatkan alamat ISR dan melompat ke sana. Selanjutnya ada NVIC dan interrupt matrix. Nah, untuk NVIC itu sendiri dipunyai oleh STM32. Kepanjangannya dari Nested Vectored Interrupt Controller adalah hardware cerdas dalam inti ARM Cortex, bertugas menerima sinyal interrupt, mengatur antrean, membandingkan prioritas, lalu menyambungkannya ke CPU satu per satu. Nah, untuk interrupt matrix itu dipunyai oleh SP32 adalah router internal yang memetakan sinyal interrupt dari lebih 70 modul dari vertikal ke kurang lebih 32 jalur CPU secara dinamis. Fleksibilitas yang dimiliki tinggi dalam konfigurasi. Nah, selanjutnya ada EXTI atau external interrupt. Interupsi dipicu oleh kejadian fisik pada pin GPIO seperti tombol, sensor luar, atau sinyal komunikasi. Yang pertama ada konfigurasi pin. Pin GPIO diatur sebagai input dengan pull up atau pull down internal agar status tidak mengambang. Terus ada racing edge, interrupt saat sinyal naik dari low ke high atau 0 ke 1. Falling edge, interrupt saat sinyal turun dari high ke low atau 1 ke 0. Contohnya menekan tombol dengan pull up. Adapun float edge, interrupt terjadi di kedua kondisi, naik maupun turun. Nested interrupt dan prioritas. Interupsi bersarang terjadi ketika ISR sedang berjalan. Lalu interrupt lain masuk dan CPU menghentikan ISR pertama untuk menjalankan ISR kedua. Itu ada tingkatannya, yaitu yang pertama ada preemption priority, menentukan siapa yang berhak menginterupsi ISR lain. Jika interrupt B punya preemption priority lebih tinggi dari A yang sedang jalan, dia akan menyela A. Terus ada sub priority, pemecah seri. Jika A dan B datang bersama dengan preemption sama, CPU eksekusi yang sub priority lebih tinggi tidak bisa saling menyela. Nah, untuk timer itu adalah penghitung digital yang letaknya diatur oleh sinyal clock. Nah, prescaler, komponen dasar dari timer, memperlambat clock utama. Jika clock 80 MHz diatur prescaler 79 MHz per 80 sama dengan 1 MHz. Timer berdetak 1 juta kali per detik setiap mikrosecond, setiap 1 mikrosecond. Ini ARR atau reload register, batas maksimal hitungan timer. Jika counter mencapai AR, dia akan overflow dan memicu interrupt. Ada counter mode, up counting 0 ke AR, terus down counting AR ke 0, atau sensor align, naik lalu turun, gelombang segitiga. Nah, ini untuk rumus mencari frekuensi timer, mulai dari frekuensi clock dibagi dalam kurung prescaler tambah 1 tutup kurung sekali ya AR plus 1. Terus ada juga mode operasi timer.
Yang pertama ada basic timer yang menghitung waktu dan memicu interrupt saat overflow. Cocok untuk delay non-blocking atau menjadwalkan pembacaan sensor tiap 10 milidetik. PPWM atau pulse width modulation menghasilkan sinyal nyala mati dengan duty cycle yang diatur. Digunakan untuk meredupkan LED atau mengatur kecepatan motor DC. Adapun input capture timer seperti reverse kamera menyimpan nilai counter saat perubahan sinyal. Posisi untuk mengukur frekuensi atau durasi pulsa seperti sensor ultrasonik. Watchdog timer. Untuk keamanan, program harus mereset counter watchdog secara rutin. Jika program macet dan gagal memberi makanan sebelum waktu habis, watchdog langsung mereset microcontroller. Ini ada dua ya. Ada independent watchdog memiliki sumber clock sendiri, dan low speed internal oscillator. Jika clock utama MC mati, UEDG tetap jalan berarti kegalangan total. Yang kedua ada WWDG atau window watchdog. Menggunakan clock utama MCU, fitur window tidak boleh memberi makan terlalu lambat dan tidak boleh terlalu cepat. Sedang eksekusi terlalu cepat akibat glitch. Nah, terus di sini ada perbandingan antara SPM kedua dengan SP kedua arsitektur interruptnya. SP32 itu terstruktur kaku deterministik berkat NVIC ARM Cortex. Keterbatasan jalur multiplexing misal PA0, PB0, PC0 berbagi EXT I0 tidak bisa independen secara bersamaan. Lalu untuk ke SP32 versi berkat interrupt matrix dan GPIO matrix, hampir semua 34 pin GPIO bisa dikonfigurasi sebagai jalur interrupt independen tanpa bentrok. Libatkan manajemen multicore. Untuk arsitektur timernya, STM32 cross timer jelas advance. Ada advance dengan purpose basic. Timer advance memiliki sirkuit khusus untuk kontrol motor industri. Pin PWM bersifat statis atau alternate function terikat pin tertentu. Tapi SP32 modular dan bisa-kan fungsinya. Dari DC untuk PWM mulus tanpa ganggu timer utama. Fungsi PWM untuk motor. GPIO matrix PWM dari timer manapun ke pin manapun. Nah, untuk ringkasan atau simulanya mulai dari interrupt, sinyal darurat yang menyala CPU diatur oleh ISR, partner table, dan controller NVIC atau interrupt matrix. Yang kedua ada XTI, external interrupt dari pin GPIO dengan trigger crashing volume ataupun bad edge untuk respons kejadian fisik. Selanjutnya ada nested interrupt, ISR bisa disela ISR lain berdasarkan prevention priority dan sub priority untuk manajemen prioritas yang kompleks. Ada juga timer menghitung dengan tricolor ARR dan berbagai mode seperti basic PWM, input capture, output compare untuk aplikasi beragam. Ada juga watchdog yang dibagi menjadi independent dan window untuk proteksi keamanan dengan reset otomatis jika program macet atau eksekusi tidak normal. Oke, untuk selanjutnya kita masuk ke dalam praktikum yang sudah tempat saya lakukan. Oke, mulai dari kita mungkin bisa melihat foto-fotonya interrupt yang menggunakan ESP di rangkaiannya ya. Kita menggunakan LCD. Ini untuk rangkaian STM-nya, kita sama menggunakan LCD dan juga LED eksternal. Kita mulai dari video yang STM dulu. Oke. Oke, kita lihat dari screen record saja. Ya, ini STM ya.
Nah, di sini uh, sudah saya prompt ya menurut biar bisa sukses ya. Jadi udah banyak perubahan. Misal di sini udah terdapat variabelnya untuk LED pin, button pin, activation, activation, ribbons, LED active low. Dan juga ini button interruptnya. Dan ini model start, last button model LED. Terus ada void settle, void on button interrupt, void set model. Ada void update display. Ini. Nah ini buat printnya ke LCD-nya. Nah ini buat print ke OLED-nya, OLED LCD OLED-nya. STM32 interrupt, mode aktif atau mode idle. Terus ada juga keterangan untuk LED-nya out atau off. Terus ada sisa waktu dalam mode tersebut ya. Untuk yang pertama-tama nanti ada tulisan OLED ready. Ini nah ini untuk program yang sudah saya jalankan sesuai keinginan. Dan sesuai dengan apa ya, dan juga yang kita coba di sini. Jadi di sini juga udah diupload ya. Ya diupload juga udah sukses. Nah ini bisa dilihat ini STM32 interrupt masih dalam mode idle, jadi nggak bisa ditekan ya. Walaupun ditekan nggak bisa aktif nggak bisa mati si LED-nya saat button ditekan. Terus saat mode pindah ke aktif maka bisa dimatikan. Nah untuk interrupt bagian STM mungkin cukup sekian. Kita pindah ke bagian ESP. Nah ini ESP. Nah di ESP ini ya ini ada include Arduino H, Wire H, Davut ini buat sensor. Enggak ya. Terus ini ada pin-pin yang digunakan. Buat button ada pin 4 LED. Yang pertama ada pin 2, 16, 17 ada 5. Sini untuk OLED-nya disambungkan ke pin 21, 22. Terus nah ini touchscreen wide dan high-nya. Ini ada foto buat OLED-nya ya. Ini durasi idle-nya itu 15 detik aktif
modenya itu 10 detik. Mode aktif sama idle. Statnya dari ESR, kondisi LED saat aktif atau tubel. Saat timer ini ESR tambah di bounce sekaligus. Nah ini LED nya, LED 1, 2, 3, 4 di aktif high ya. Jadi saat aktif baik. Oke, nanti untuk settingan OLED-nya nanti akan mengambilkan ESP4 LED plus OLED, ESP32 4 LED plus OLED nya. So, ada modenya, ada mode aktif sama idle. LED nya on, lock itu buat saat mode idle, terus on off ini saat bisa di mode aktif. Button aktif non aktif ya. Nah, ini sisa buat mode setiap modenya berapa detik. Ini ada void enter aktif, ada enter idle. Di awal-awal itu LED-nya mati kalau diaktif, kalau idle kan on terus ya. Sini untuk itu 15 detik LED on terus, PB non aktif. Di setting ya, nggak bisa. Sini buat power thread-nya. Ini ada transition mode, yang udah. Ini kita coba upload ya. Upload. Nah, ini sukses ya. Nah, bisa dilihat di sini di serial monitornya. LED off. Nah, ini ganti on sisa 1 detik on. Nah, ini bisa on off ya. Jadi idle ya. Ini kan aktif ya, bisa tuh, bisa diganti. Masih off, ini bisa di on LED on, sisa 2 detik on off. Saat saat mode diganti ke mode idle ya, LED on terus ke lock ya, nggak bisa diganti. Saat aktif ini bisa on off. Nah, ini on, bisa berapa detiknya on. Kita lihat aja di, nah ini ya tadi. Nah, ini di upload ya, upload sukses ya. Jadi udah lihat. Nah, ini di bagian hardware nya, ini bisa di on off on. Nah, ini bisa dilihat di LED sebelah sini. Nah, ini mode idle, berarti push buttonnya tuh nggak ngaruh ya, bakal LED nya bakal aktif terus. Lock gitu, ini sisa waktunya. Ini bagian mode aktif. Nah, bisa di on kan, bisa dimatikan. Oke, untuk mode interrupt PSP udah. Kita lanjut ke projectnya ya, yang menggunakan STM32. Nah, di sini mulai dari filmnya yang sudah dimodifikasi melalui ROM. Mulai dari ini ada Arduino WRH, terus kita masukkan library DHT sensor kelembapan. Sini ada variabelnya,
menggunakan kebanyakan unsigned integer 32, ada yang 8, ada float yang 9. Ini LED eksternal, ada pin A, pin A8, terus button di pin A0, THT di PB1, ya tab, ya, terus button di bosnya 200 milisecond, klik intervalnya 1000 milisecond, THT startup delay milisecondnya 2 detik, building interval milisecond 300. Nah, ini threshold buat temperaturnya itu 30. Terus LED active low false. Sini buat outletnya. Sensor kemarin LED on. Ya, tail, ya, blinking. Dapat satu buat set button interrupt, set monitoring, update THT, terus ada humidity, temperatur, void handle bisa button. Oke, di sini ya, yang penting di OLED-nya itu terdapat nanti bisa mengeluarkan nih di OLED atau LCD-nya ada DHT22 interrupt meter, status alarm, ada off, berarti alarm large, ada monitoring, sensornya on, sensor on, LED on atau off, suhu berapa, humidity. Nah, ini triggernya itu 30 derajat ya. Jadi LED nanti bisa off kalau suhunya tuh di atas 30 derajat. Nah, di sini buat kompromannya. Nah, di sini sudah saya upload juga. Ini bisa sukses. Bisa kita coba. Nah, ini kita coba menggunakan korek ya biar cepat sensornya. Nah, ini ke trigger, maka LED akan menyala atau begini karena mendeteksi si sensornya suhunya itu di atas 30, akan dalam mode interrupt ya. Akan reset jika ditekan tombol push button. Oke, untuk modul yang kedua dari project kelompok saya, nah cukup ya ini untuk rangkaiannya seperti ini. Oke, dari seluruh modul yang kedua sudah saya jelaskan mulai dari materinya, terus ada percobaannya, dan juga project yang kita buat. Jadi tentang interrupt ya maupun timer pada microcontroller SP32 dan STM32. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.